Kemarin aku ditelepon Arif, social media expert dari Meta. Meta adalah perusahaan yang punya Instagram dan punya Facebook. Kami membahas banyak hal terkait konten strategi supaya teman-teman bisa sukses di Instagram dan di Facebook. Nah, poin-poinnya apa aja sudah aku rangkumin di video ini. Pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar dapat insight kewirausahaan menarik lainnya. Nah, hari ini spesial, aku mau sharing tentang pengalamanku kemarin yang baru aja ditelepon oleh Arif dari social media expert Meta, Instagram dan Facebook ya. Jadi ada kiat-kiat tertentu nih yang sekarang ini perlu diupdate oleh teman-teman yang pengen jadi influencer, pengen buka bisnis dan bisnisnya terkenal dan viral di sosial media. Ada kiat-kiat yang dibocorin oleh Mas Ade kepada aku untuk diaplikasikan ke sosmedku sendiri. Nah, karena aku orangnya nggak pelit ilmu, aku pengen banget sharing ke teman-teman. Apa aja sih sharing-sharingku dengan Mas Arif di telepon saat itu. Nah, aku udah rangkum dalam setidaknya 8 poin. Nah, karena aku sekarang nggak nulis ya 8 poin itu apa aja, jadi aku berusaha ingat postingan yang aku posting di Instagram. Nah, poin yang pertama teman-teman, ada metode FYP di Instagram, itu yang berbeda dengan di TikTok. Ya, ketika di TikTok, orang FYP itu macam-macam. Bisa video yang lucu, humor, komedi, ya sampai peristiwa-peristiwa aneh. Nah, tapi di Instagram ini, yang direkomendasikan adalah mereka yang konsisten dengan niche konten yang mereka pilih. Nah, jadi kalau teman-teman pengen jadi seleb di Instagram, teman-teman harus punya niche konten yang dipilih. Misalnya beauty, ya, atau bisnis, education, atau sport, ya. Selalu konsisten di konten itu, maka akan bisa dibaca oleh algoritma Instagram untuk dinaikkan ke FYP atau beranda. Teknik ini penting banget buat yang pengen jadi influencer di Instagram. Ya, kalau teman-teman belum tahu perbedaan jadi influencer di Instagram, di TikTok, dan di Facebook, paling berharga itu di Instagram teman-teman, karena di Instagram itu followers itu lebih dekat dengan kita dan harga endorse di Instagram pasti lebih mahal daripada teman-teman jadi influencer di TikTok. Nah, kalau teman-teman pengen tahu caranya jadi influencer di TikTok, itu beda video, teman-teman bisa cek aja di video-videoku yang sebelumnya ya, sudah pernah aku bahas. Kali ini kita bahas khusus tentang Meta. Terus kemudian poin yang kedua yang aku bahas itu apa? Poin yang kedua yang aku bahas adalah tentang hashtag. Teman-teman jangan pakai hashtag yang terlalu umum seperti viral, FYP, ya, info terkini dan lain sebagainya. Itu hindari, karena semakin banyak hashtag yang terlalu umum atau tidak berhubungan dengan konten teman-teman, maka sulit banget untuk dibaca oleh algoritma dan akan merusak sistem algoritma untuk video teman-teman atau untuk konten teman-teman ya. Poin yang ketiga yang dibahas pada telepon saat itu adalah ketika teman-teman ini membuat konten, ada beberapa fitur di Instagram yang perlu teman-teman ketahui. Pertama ada Reels, yang kedua ada IG Post atau Instagram Post, berupa foto ya. Nah, IG Reels ini difungsikan untuk menjangkau audiens baru atau followers baru. Kalau teman-teman followersnya masih dikit, teman-teman harus banyak-banyak bikin Reels supaya bisa mendatangkan followers baru. Nah, sedangkan IG Post itu akan lebih ditayangkan kepada followers lama teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan bikin video terus, harus ngepost juga dalam bentuk gambar, karena pengikut-pengikut lama kita itu nontonnya gambar, sementara audiens baru itu biasanya ketemunya di Reels ya. Jadi ini dua fitur yang berbeda, perlu teman-teman ketahui. Nah, jangan sampai kita sering-sering post foto tapi nggak pernah bikin Reels, atau selalu bikin Reels tapi nggak pernah bikin foto ya. Itu akan, salah satunya akan terkecewa dan mungkin akan meninggalkan kita. Maka dari itu perlu diatur keseimbangan antara keduanya. Lalu poin yang keempat yang dibahas pada saat itu adalah tentang bagaimana kita manajemen konten. Kita harus bisa menjadwal konten kita. Setiap hari satu, atau sehari dua, atau 3 hari satu juga nggak masalah. Semakin kita konsisten dengan jadwal kita, maka algoritma akan mengingat-ingat kalau Kumas itu postingnya jam sekian, kamu postingnya jam 5 sore, atau setiap 2 hari sekali ya, itu akan dibaca oleh algoritma ya. Lalu poin yang kelima yang dibahas pada telepon saat itu adalah tentang komentar dan interaksi dengan audiens. Terkadang kita menganggap komentar itu sepele, terus kemudian kita nggak balas biar terlihat cool atau keren ya. Padahal itu merusak algoritma juga. Jadi ketika kita membalas komentar netizen, itu yang komentar itu
temennya itu bisa nonton video kita ya. Jadi ketika seseorang komen di video kita, orang tersebut punya temen nih, nah temennya bisa nonton video kita karena related. Itu kemungkinan yang bisa terbangun. Jadi ketika teman-teman ada komentar, kalau diinteraksikan atau dibales, orang lain yang pengikut dari orang yang berkomentar itu bisa melihat konten kita. Jadi jangkauan kita akan bisa lebih luas. Di sisi lain, orang-orang yang komentar itu juga senang sama kita karena oh ternyata ini yang aku ikutin orangnya interaktif banget ya. Nah itu salah satu tips juga. Maaf kalau ngomong agak susah karena lagi sakit gigi dan sariawan ya. Jadi aduh maaf banget ya. Tapi yang penting konten ini bisa tersampaikan dengan baik. Masuk ke poin yang kelima ya, atau beberapa tadi kelima ya. Kelima itu teman-teman harus bisa memastikan insight atau video teman-teman itu punya analisis yang bagus. Misalnya waktu tonton rata-ratanya itu berapa. Waktu tonton rata-rata itu bagusnya adalah setengahnya lebih. Jangan sampai orang nonton baru 20% langsung ganti atau nggak mau nonton. Itu artinya ada something wrong di konten teman-teman yang harus dibenahi. Bagaimana footage-nya yang bagus, penyampaian yang bagus ya, atau bagaimana intinya cara mempertahankan penonton itu menonton sampai selesai. Ini sama seperti platform-platform yang lain, namanya retention ya. Di TikTok juga sama, di YouTube juga sama. Jadi teman-teman harus mempertahankan penonton itu menonton sampai selesai. Lalu poin yang ke-6 yang dibahas pada telepon saat itu adalah bagaimana teman-teman bisa berkolaborasi nih dengan konten kreator lain. Karena dengan begitu teman-teman bisa menjangkau orang lebih luas lagi, lebih terpercaya karena punya kedekatan dengan konten kreator yang besar. Misalnya ya, contohnya seperti itu. Nah itu 6. Kemudian yang ke-7 itu apa ya? Aku lupa. Oh iya, konten yang terbaik atau konten reels yang bagus itu 1 menit juga 90 detik atau 60 detik hingga 90 detik. Itu yang bagus banget atau yang dibaca algoritma itu lebih potensial lah untuk bisa naik ya. Walaupun rata-rata orang juga pengennya konten yang pendek-pendek, tapi ini akan lebih menarik, akan lebih bagus dan akan lebih direkomendasikan kalau kontennya itu 60-90 detik. Lalu poin yang ke-7 yang dibahas saat itu adalah tentang profil atau bio. Nah, bio di Instagram itu teman-teman harus pastikan mencirikan atau mempersonal brandingkan teman-teman sendiri. Baik itu brand sebagai brand atau personal branding dari diri teman-teman sendiri, sebagai edukator atau sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai seorang pelajar atau atlet ya, itu harus ditulis. Dan apa sih manfaat yang pengen teman-teman berikan kepada followers teman-teman, itu ditulis di kolom bio ya. Kemudian ada insight yang terakhir yang nomor 8 adalah pengikut dari mulai 0 sampai 10 ribu itu adalah tahap dimana kita mencari niche ya. Ketika followers teman-teman masih 0 sampai 10 ribu, itu teman-teman harus nyari niche. Harus nyari niche yang tepat, konten apa yang teman-teman pengen up terus. Baru setelah itu 10 ke 100 teman-teman sudah punya personal branding. Nah nanti 100 ke 1 juta itu teman-teman sudah menjadi influencer. Nah itu tahapannya seperti itu. Jadi selama teman-teman masih belum mencapai 10 ribu, teman-teman selalu explore niche yang baru nggak apa-apa. Tapi kalau udah 10 ribu ke atas, teman-teman harus bertahan di niche yang teman-teman pilih. Nah baru 100 ribu teman-teman bisa mulai random ngasih tentang keseharian teman-teman, itu orang-orang juga mulai kepo. Jadi itu 8 hal yang kami bahas di telepon dengan Mas Arif, social media expert dari Meta. Dan pastikan juga teman-teman memakai fitur-fitur terbaru dari Meta supaya teman-teman itu menjadi pengguna pertama dari fitur itu dan bisa direkomendasikan. Itu aja teman-teman peristiwa atau kutipan simpulan dari komunikasiku dengan tim Meta. Semoga bisa membantu teman-teman yang pengen jadi influencer atau pengen bantu brandnya lebih terkenal. Aku Mas Ayustiari, bye-bye.